Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, pernah nggak sih Anda nemuin sebuah saham yang kok murah banget ya? Sampai rasanya nggak masuk akal gitu. Nah, hari ini kita akan bedah tuntas satu kasus yang persis kayak gitu. Sebuah peluang yang jangan-jangan selama ini ada di depan mata kita. Coba deh, renungkan pertanyaan ini. Gimana kalau saya bilang, Anda bisa beli sebuah perusahaan yang untung, tapi bisnisnya itu sendiri Anda dapat gratis. Malah seakan-akan Anda dibayar buat jadi pemiliknya. Ini bukan main-main loh. Ini anomali beneran yang lagi terjadi di bursa kita. Dan ya, ini yang bakal kita bongkar sama-sama. Lihat deh angka-angka ini. Gilaan, harga sahamnya per April 2026 itu 1.370. Tapi uang cash per lembar saham yang ada di rekening perusahaan itu 1.474. Artinya apa? Anda beli sahamnya, nilai cashnya aja udah lebih tinggi. Anda dapat bisnisnya gratis plus kayak dapat kembalian. Nah ini dia anomali yang saya maksud. Oke, biar terstruktur, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita akan mulai dari anomalinya, kenalan sama bisnis ininya BAyu, lihat kekuatan finansialnya, cek dividennya yang katanya menggiurkan, tapi kita juga nggak akan lupa lihat risikonya. Terakhir, baru kita tarik kesimpulan, ini peluang atau jebakan. Oke, kita mulai dari anomalinya. Situasi kayak gini tuh buat para value investor ibarat nemuin harta karun. Gurunya Warren Buffett, Benjamin Graham, nyebut ini net-net stock. Gampangnya gini deh, bayangin Anda beli dompet harganya 80.000, tapi pas dibuka isinya ada duit cash 100.000. Udah untung 20.000 plus dapat dompetnya gratis. Nah, kurang lebih itulah yang terjadi di sini. Nah, hadiah gratis ini kan kedengarannya menarik banget ya. Tapi pertanyaannya, bisnis yang kita dapat ini bisnis apaan? Jangan-jangan bisnis yang udah mau bangkrut? Atau malah ini benteng yang kokoh banget? Yuk kita cari tahu. Pertama-tama, ini bukan perusahaan kemarin sore ya. Bayu itu udah berdiri dari tahun 72. Bahkan, mereka ini agen travel pertama yang go public di Indonesia. Artinya, mereka udah makan asam garam, udah lewatin krisis moneter, pandemi, macam-macam guncangan. Ini bukan perusahaan ecek-ecek, ini veteran pasar. Terus gimana caranya mereka bisa survive di tengah gempuran aplikasi travel online? Jawabannya, pinter banget. Mereka nggak ikut banting-bantingan harga di pasar retail. Mereka fokus bangun kerajaan di segmen korporat. Ini yang penting, mereka kasih layanan yang nggak bisa ditiru sama aplikasi. Contohnya, mereka sampai naruh tim khusus di kantor klien-klien gedenya. Inilah parit pertahanan mereka. Dan lihat, mereka juga nggak naruh semua telur di satu keranjang. Mereka pinter, diversifikasi. Ada yang jadi event organizer, ada yang buat wisata umum, dan yang paling strategis, mereka masuk ke pasar umroh. Kenapa ini strategis? Karena pasarnya loyal, stabil, dan nggak terlalu goyang sama ekonomi. Ini bisa dibilang jadi mesin duit kedua mereka. Oke, bisnisnya kelihatannya kokoh. Sekarang, mari kita bedah isi berangkasnya. Seberapa kuat sih fondasi keuangan perusahaan ini? Karena jujur aja, ini inti dari semua analisis kita. Paling penting, bisnis ini beneran ngasalin duit, bukan cuma cerita. Laba bersih mereka di 2025 itu tembus 105,5 miliar. Jadi, ini bukan perusahaan murahan yang emang nggak ada prospeknya. Bukan. Ini tuh mesin cetak uang yang lagi dikasih diskon gede-gedean sama pasar. Dan lihat angka ini. Return on equity-nya hampir 19%. Maksudnya apa? Sederhananya, manajemennya jago banget muterin modal dari investor buat jadi untung. Ini bukti kalau kapten kapalnya ngerti cara nyetir. Angka segini tuh jauh di atas rata-rata industrinya loh. Nah, ini dia yang bikin saya sebagai investor bisa tidur tenang. Utang banknya, nol. 0 rupiah. Ini sebuah kemewahan luar biasa di dunia bisnis. Jadi pas ekonomi lagi jelek, suku bunga naik, perusahaan lain pusing bayar cicilan, Bayu bisa santai aja. Keren kan? Buat Anda yang suka dapat pemasukan pasif dari investasi, nah ini bagian yang paling asyik. Perusahaan ini tuh nggak pelit. Mereka seneng banget bagi-bagi kue keuntungan ke para pemiliknya. Siapa pemiliknya? Ya kita, para pemegang saham. Buktinya, lihat aja rekam jejaknya. Tahun lalu aja, mereka bagi dividen Rp100 per lembar saham. Ini bukan janji manis, ini bukti nyata komitmen mereka. Kalau dihitung-hitung, itu artinya dividen yield-nya di atas 7%. Coba deh kita bandingin. Ini lebih tinggi dari rata-rata industrinya. Dan jelas jauh lebih gede dari bunga deposito bank. Istilahnya, kita dibayar buat nungguin harga sahamnya diapresiasi pasar. Enak kan? Jadi jangan lupa tandain kalender Anda tanggal 7 Mei. Itu jadwal RUPS mereka.
Di situ kita bakal dapat kepastian soal dividen tahun buku 2025. Ini tanggal penting nih. Oke, sejauh ini semuanya kelihatan bagus banget ya. Tapi, seorang mentor yang baik, seorang investor yang cerdas harus selalu lihat dua sisi. Sekarang kita pakai kacamata paling pesimis kita dan kita cari tahu ada risiko apa aja sih di balik ini semua. Dan, ini dia. Ini mungkin red flag pertama yang harus kita perhatiin banget. Di laporan laba rugi, labanya kelihatan gede banget, 105 miliar. Tapi arus kas dari operasinya malah minus 75 miliar. Artinya apa? Laba di atas kertas, tapi cash benerannya nggak masuk. Ini kayak punya warung yang laku keras, tapi pembelinya ngutang semua. Ini serius, ini harus jadi perhatian utama. Selain itu, ada beberapa hal lagi yang perlu kita catat. 1. Pendapatan mereka masih terlalu bergantung sama jualan tiket pesawat. 2. Sahamnya ini nggak liquid. Ini saham small cap, jadi kalau mau jual beli dalam jumlah besar, itu susah. 3. Yang namanya juga industri travel, ancaman dari teknologi baru, dari OTT baru, itu bakal selalu ada. Oke, kita udah lihat sisi baiknya yang kinclong, dan sisi risikonya yang cukup bikin deg-degan. Jadi, pertanyaannya sekarang, Bayu ini sebetulnya harta karun yang belum kegali, atau jangan-jangan cuma jebakan Batman? Kita lihat lagi datanya. Coba bandingkan. PE ratio-nya cuma 4,5 kali, sementara industrinya di atas 15 kali. PB ratio-nya di bawah 1. Artinya, kita beli aset perusahaan ini dengan diskon. Dari sisi valuasi, ya ampun ini murah banget. Jadi kesimpulannya begini, kita punya perusahaan yang profit, rajin bagi dividen, nggak punya utang bank. Tapi anehnya pasar ngehargain perusahaan ini lebih murah dari duit cash yang ada di rekeningnya. Seolah-olah bisnis utamanya, gedungnya, semua karyawannya, itu nilainya 0. Bahkan negatif. Aneh kan? Nah sekarang bola saya lempar ke Anda. Setelah lihat semua ini, menurut Anda, apakah Bayu ini sebuah deep value opportunity yang cuma nunggu waktu buat ditemukan pasar? Atau ini cuma sebuah value trap, jebakan nilai yang kelihatannya murah tapi sebetulnya menyimpan masalah arus kas yang pelik? Saya sudah kasih semua datanya, petanya sudah di tangan Anda. Keputusan akhir ada di tangan Anda masing-masing.